Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas beberapa saham yang mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman untuk teman-teman tradingkan dalam beberapa hari ke depan ya teman-teman. Baik, kita akan langsung saja teman-teman ke trading view kita. Kita akan langsung ke charting tools. Pertama-tama kita mencoba membahas indeks kita dulu teman-teman. Jadi, sebentar ya. Jadi pada perdagangan hari ini kebetulan indeks kita ditutup dengan minus 0,71%, yang dimana dia sedang berada di level harga 6.615 ya teman-teman. Seperti yang kita katakan, kemungkinan besar dia akan eh, koreksi dulu, kemungkinan besar di harga 6.600. Nah, apabila dia jebol di area 6.600 ini teman-teman, dia akan lanjut kemungkinan besar turun ke bawah lagi. Yang dimana ini adalah area neckline-nya lagi teman-teman. Jadi untuk ISG sendiri, kita harus perhatikan dulu teman-teman. Jadi ibarat ketika kita menjadi seorang nelayan, ketika kita mau menangkap ikan di laut, kita harus perhatikan cuacanya dulu. Nah, sama kita seorang trader. Jadi ketika kita mau trading di bursa kita harus perhatikan indeks kita dulu. Apa yang sedang terjadi? Nah, jadi mudah-mudahan besok dia tetap bertahan di 6.600 supaya kita trading lebih aman. Takutnya ketika dia jebol ke bawah, dia besar kemungkinan bisa ke level harga neckline dia nih teman-teman. Nah, 6.691 kurang lebih. Jadi besok pertama-tama kita lihat dulu indeks kita, apakah dia akan kuat turun atau kuat naik. Oke teman-teman, baik, kita akan langsung saja ke saham-saham yang bisa kita bahas untuk video ini. Pertama-tama kita akan mencoba membahas BABP lagi ya teman-teman. Jadi kebetulan BABP sendiri banyak dari teman-teman saya yang request untuk terus update di saham ini. Mungkin bagi teman-teman juga banyak juga yang sangkut di saham ini. Jadi biarlah video ini menjadi berguna untuk teman-teman. Misalnya teman-teman belum rela cut loss, jadi teman-teman bisa tahu di mana bagian-bagian momen yang tepat untuk kita average down atau buyback kembali supaya harga average kita terus turun. Oke teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan kemarin, kebetulan BABP selalu retest di area supply zone-nya nih teman-teman. Dia sudah retest 1, 2, 3, 4 kurang lebih teman-teman. Dan sekarang dia sedang turun sebesar 4,20% teman-teman. Nah, jika teman-teman bertanya di bagian mana sih untuk entry posisi yang idealnya atau best entry-nya di saham BABP ini, mungkin di sini kita jatuhnya ke spekulasi teman-teman. Kita jatuhnya ke spekulasi. Tetapi saya akan mencoba menjawab di area mana sih BABP ini kita bisa best entry-nya gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman dapat lihat di sini adalah time frame daily. Yang dimana satu candle itu terhitung ke satu hari teman-teman. Kita coba turunkan time frame-nya teman-teman untuk melihat lebih jelasnya apa yang sedang terjadi di saham ini. Nah, seperti teman-teman lihat, untuk saham BBP sendiri di sini dia sangat jelas tren bearish-nya teman-teman. Dan sekarang dia sekarang dia sedang mencoba namanya reverse dari bearish ke bullish teman-teman. Nah, sekarang di sini adalah bottom dia. Di sini bottom dia dan dia tidak boleh turun di bawah ini. Apabila dia turun di bawah ini teman-teman, besar kemungkinan dia akan turun terus ke bawah. Nah, sekarang jika teman-teman lihat, ini adalah premier trendnya. Ini adalah premier trend yang dimana kalau teman-teman pernah belajar, ini bisa disebut badan cangkul teman-teman. Yang dimana ini badan cangkul dan sekarang dia sedang membentuk kepala cangkul. Nah, sekarang tugas kita, di mana sih kepala cangkul ini akan berhenti? Di mana sih entry yang paling tepat untuk kita masuk ke saham BBP ini lagi? Nah, teman-teman bisa coba tarik Fibo dari low ke high. Kita akan mendapatkan di sini adalah area base entry kita, teman-teman. Dan jika teman-teman pernah belajar namanya Elliott Wave, kita bisa katakan ini wave pertama. Ini wave pertama dan sekarang dia sedang membentuk wave kedua. Setelah dia membentuk wave kedua, dia akan langsung membentuk wave ketiga, teman-teman. Jadi besar kemungkinan dia akan jatuh ke 618 dia. Di estimasi harga 200 sampai 215, teman-teman. Jadi
untuk BABP teman-teman harus perhatikan area ini. Kemungkinan besar BABP bisa jatuh ke sini. Itu adalah area crowded dia. Karena rata-rata kalau Elliott Wave itu dia wajib jatuh itu palingan 61,8. Itu adalah wave pertama, wave kedua. Dia tidak boleh jatuh di bawah 618. Setelah itu dia akan lanjut membentuk wave ketiga, teman-teman. Semoga dia langsung melanjutkan wave 3-nya dan dia breakout dari supply zone-nya ini. Gitu, teman-teman. Jadi untuk BABP sendiri, teman-teman jangan maksud dulu. Perhatikan area 205 sampai 215. Itu adalah area yang teman-teman harus perhatikan. Ketika dia masuk area itu, teman-teman bisa coba buyback sahamnya, atau jika teman-teman belum punya barangnya dan pengen masuk ke BABP, ini adalah area terbaik untuk kita masuk, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan paksa masuk, sangat bahaya. Jadi apabila teman-teman udah beli di sini dan teman-teman nggak rela cut loss dan mencoba buyback kembali supaya harga average-nya turun, ini adalah area yang tepat, teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan di harga 205 sampai 215. Oke, teman-teman, itu untuk BABP. Selanjutnya ada MNCN. Untuk MNCN sendiri, teman-teman, teman-teman dapat lihat dia selalu bereaksi dengan trendline dia, yang dimana di sini dia bearish dan dia breakout dan sekarang dia sedang membentuk higher high, higher low, yang dimana dia itu menjadi suatu tanda reverse dari bearish ke bullish, teman-teman. Dan sekarang kebetulan dia sedang berada di area trendline-nya, teman-teman. Ini adalah area trendline yang dimana ketika teman-teman ingin mencoba mencoba masuk di saham MNCN ini, teman-teman udah bisa. Kebetulan ini adalah area best entry untuk MNCN, teman-teman. Nah, ini adalah demand zone dia. Jadi untuk MNCN sendiri kita bisa katakan rekomendasi buy, teman-teman, untuk saat ini. Untuk MNCN sendiri, teman-teman. Nah, stop loss-nya teman-teman cukup taruh di bawah swing-nya ini sekitar 3,17%, teman-teman. Jadi TP-nya teman-teman bisa letak di atas ini. Nah, oke. Itu adalah TP target kita, TP1 di sini, teman-teman. TP1 di sini. Ini adalah TP2. Teman-teman harus perhatikan area-area ini. Dan ini TP terakhirnya, teman-teman. Oke. Ini untuk MNCN. Saya coba catat dulu ya. Entry buy MNCN ya. Entry buy MNCN. Entry buy. Harganya sekarang 945. Stop loss 915. TP 1025, TP1 1025. Kita langsung ke atasnya saja, teman-teman. TP2-nya area 1150. Oke, ini untuk MNCN ya, teman-teman. Jadi untuk MNCN, saya bisa katakan rekomendasi buy, teman-teman, karena dia sedang berada di area trendline plus tercluster dengan namanya demand zone dia, teman-teman. Oke, ini untuk MNCN. Selanjutnya ada saham USBP, teman-teman. Nah, untuk saham USBP sendiri, teman-teman dapat lihat, ini adalah bisa dibilang sih minor support-nya. Jadi, jika teman-teman ingin mencoba spekulasi buy, teman-teman bisa aja spekulasi buy di saham-saham yang seperti ini. Nah, teman-teman bisa buy di area sekitar 122 ini, cukup stop loss-nya di bawahnya sekitar kita kasih range 119. Nah, kurang lebih 2,5%, teman-teman. Jadi TP1-nya teman-teman bisa letak di sini. Ini TP1, TP2-nya di sini, teman-teman. Kita letak di sini. Ini adalah area supply zone dia. Oke. Ini adalah area supply zone dia, teman-teman. Ini untuk USBP ya, teman-teman. Jadi USBP, teman-teman jika ingin mencoba spekulasi buy bisa. Yang penting ketika harganya breakout dari 120, teman-teman bisa melakukan cut loss atau namanya pembatasan resiko. Jangan coba-coba tidak rela cut loss ya, teman-teman. Sangat berbahaya, apalagi ketika teman-teman trading di saham-saham yang bervolatility yang seperti ini. Oke, ini untuk USBP. Selanjutnya ada saham buka, teman-teman. Nah, kita di sini untuk saham buka kita mencoba update ya, teman-teman. Kita mencoba update. Sekarang saham buka ini sedang mencoba menuju area entry kita, teman-teman.
menuju area entry kita kurang lebih di harga 475. Dia tadi sempat ke 470. Nah, teman-teman dapat lihat di sini, ini udah memasuki area-area entry kita. Jadi, ketika teman-teman ingin mencoba masuk di saham buka atau averaging, teman-teman udah bisa lakukan. Yang penting teman-teman harus jaga-jaga dengan namanya stop loss. Jadi ketika harganya turun di harga kurang lebih 430, teman-teman sudah bisa melakukan namanya pembatasan risiko. Nah, untuk TP-nya sendiri kita sesuai plan di sekitar 585 TP1, TP2-nya di area sekitar 650 teman-teman. Jadi untuk buka sendiri, teman-teman bisa perhatikan untuk besok ketika sahamnya masuk di area-area 475 ini atau 480 pun teman-teman sudah bisa ambil. Jadi inilah untuk review saham buka. Yang penting teman-teman harus jaga-jaga dengan stop loss ketika teman-teman melakukan namanya trading ya teman-teman. Baru selanjutnya ada IELS teman-teman. Untuk saham IELS sendiri teman-teman dapat lihat sendiri juga. Di sini dia pada perdagangan hari ini arah ya teman-teman. Dia telah auto reject atas dan bagi teman-teman yang punya sahamnya yang di harga-harga bawah selamat dan jangan lupa teman-teman untuk melakukan namanya taking profit. Ingat jangan greedy atau FOMO bahkan serakah teman-teman. Karena apa? Ketika teman-teman tidak tahu kapan harus jual, tahu beli tidak tahu jual, itu sangat bahaya teman-teman. Teman-teman tidak tahu batasan kapan waktunya jual, itu sangat berbahaya. Kenapa? Teman-teman dapat lihat di sini. Nah, ini adalah histori IELS pada tahun 2020 sebelum terjadinya COVID teman-teman. Teman-teman dapat lihat di sini rasio reject ARB dan ARA-nya itu 1:1 teman-teman. Dia langsung 25%, 35%, kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang sih bersyukur kita reject-nya ARB-nya itu dibatasi 7%. Jadi ketika saham-saham seperti ini teman-teman tradingkan, teman-teman jangan sampai lupa namanya taking profit. Itu sangat berbahaya. Jangan teman-teman berharap misalnya nih dia sekarang udah di 336 kan? Jangan teman-teman berharap, oh dia nih masih ada kesempatan ke 350. Dia masih ada ke 400. Hati-hati teman-teman. Kenapa? Keserakahan inilah yang bisa membuat kita mempunyai psikologi yang tidak baik. Jadi kita berdagang itu cukup. Ketika kita sudah mendapatkan target sesuai plan kita, cukup. Jangan serakah teman-teman. Apalagi ketika teman-teman trading di saham-saham yang mempunyai volatility yang sangat tinggi seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya barang di harga bawah, teman-teman bisa realisasikan profitnya atau untuk follow the trendnya teman-teman bisa jaga-jaga dengan namanya trading stop. Jadi ketika dia turun, teman-teman harus siap jual. Jangan tidak rela, dia masih kuat naik, dia masih kuat naik. Jangan kita trading dengan harapan teman-teman, sangat bahaya. Jadi ketika kita sudah untung, lakukan namanya profit taking. Oke teman-teman, selanjutnya ada saham Bumi teman-teman. Nah, untuk saham Bumi sendiri, teman-teman dapat lihat nih, saham Bumi ini dia sudah breakout dari channel trendline-nya. Dia sudah breakout dan dia tidak membuat lower low lagi. Dia bertahan di area 64 ini teman-teman. Dia build ke atas dan ini menjadi suatu tanda yang baik teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin trading di saham Bumi ini, teman-teman bisa lakukan. Tetapi ingat, ketika sahamnya turun di bawah 64, teman-teman jangan sungkan untuk melakukannya namanya pembatasan risiko atau cut loss teman-teman. Kenapa? Ketika dia break dari 64, besar kemungkinan dia akan turun terus ke bawah. Bisa jadi dia akan tidur kembali di harga 50 teman-teman. Jadi untuk saham Bumi sendiri sih untuk secara price action-nya oke. Sudah oke. Selagi dia berada di atas 64, teman-teman bisa coba melakukan nama buy. Tapi ketika harga turun di bawah 64, teman-teman bisa buang barangnya. Oke, itu untuk saham Bumi ya teman-teman. Selanjutnya ada saham HMSP. Kita tahu teman, beberapa tahun ini pemerintah selalu membuat kebijakan yang dimana merugikan saham-saham tembakau seperti HMSP, Gudang Garam, dan seterusnya. Dan sekarang kebetulan ada kebijakan dari pemerintah yang mengeluarkan kebijakan merugikan saham-saham yang bergerak di bidang tembakau lagi teman-teman. Yang dimana sekarang dia turun melakukan koreksi sebesar minus 2,45%. Nah, untuk saham HMSP sendiri, untuk ini teman-teman saya sarankan wait and see dulu.
besar kemungkinan dia akan turun di area, bentar ya, 965 sampai 950 teman-teman. Jadi besar kemungkinan dia akan turun dulu, masuk ke demand zone-nya ini, baru dia up ke atas. Gitu teman-teman. Jadi untuk HMSP teman-teman wait and see dulu. Perhatikan dulu pergerakannya karena dia masih ada range untuk turun. Nah, ketika dia masuk area demand kita di area 950 sampai 965, teman-teman bisa melakukan namanya buy. Tapi ingat, tetap harus jaga-jaga dengan namanya stop loss teman-teman. Jadi ketika saham ini turun di bawah 950 sekitar 945 atau 940, teman-teman bisa melakukan namanya pembatasan resiko atau cut loss teman-teman. Oke teman-teman, baik untuk saat ini dulu saham-saham yang bisa saya bahas atau saham-saham yang bisa saya review. Semoga video ini bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman, bahkan bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Jika teman-teman ada saham yang ingin saya coba bahas, teman-teman bisa komen di bawah. Nanti saya akan coba bantu buat analisanya secara teknikal teman-teman ya. Saya tidak analisa saham itu secara fundamental atau news. Saya pure membahas atau menganalisanya itu secara price action-nya aja teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.